Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan yang mana pada bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan di muka bumi ini. Saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Kalau di bulan-bulan lain kita ingat kepada Rasulullah sebagai umatnya yang ingin mendapatkan syafaat beliau. Terlebih lagi pada saat memasuki bulan Rabiul Awal, sudah selayaknya sebagai hamba yang cinta kepada Rasulullah, sebagai hamba yang mengharapkan syafaat beliau kelak di akhirat, semestinya kita mari mengingat bagaimana perjuangan, bagaimana kasih sayangnya baginda Muhammad SAW kepada umatnya. Pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan sebuah kisah yang mana pada saat itu baginda Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat yang ia cintai. Di sana ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada juga Umar radhiyallahu anhu, Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Wadidtu anni laqitu ikhwani." Wahai para sahabat-sahabatku, ladidtu anni, aku rindu kata Rasulullah, an laqitu ikhwani, berjumpa dengan saudara-saudara. Lalu sahabat yang hadir mendengar pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdiam, karena mereka merasa bahwa siapa saudaranya Rasulullah. Dia merasa bahwa kamilah wahai Rasulullah saudara-saudaramu. Kami hidup bersamamu, berjuang bersamamu. Bukankah kami ini ya Rasulullah saudara-saudaramu? Lalu jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa antum ashabi, walakinna ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku. Kalian mulia, kalian cinta, kalian berjuang bersamaku. Kalian ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang mulia, dan engkau ini semuanya adalah para sahabat-sahabat. Walakin ikhwani alladzina amanu bi. Akan tetapi saudara-saudaraku itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzina amanu bi, orang yang percaya kepadaku, walam yarawni, walaupun dia itu tidak pernah melihatku. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apa yang dimaksudkan oleh hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidup bersama Rasulullah, yang berjuang bersama Rasulullah, bukan disebut saudaranya. Tetapi dia menyebutkan saudaraku itu adalah mereka yang beriman, percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, Rasulullah, Habibullah, Nabiullah, dan ia tidak pernah melihatnya. Dari hadis ini mungkin kita bisalah, mungkin kepedean, atau mungkin kita bisa merasakan kita dari segi jarak, dari tempat tinggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dulu jauh secara geografis. Dari segi kurun waktu, saat ini kita berada di tahun 1446 Masehi. Sudah ribuan tahun kita berjarak dari kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Dan tidak ada di antara kita yang mampu atau yang pernah bertemu secara langsung dengan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita
percaya dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita yang saat ini yang hidup di akhir zaman ini yang dirindukan oleh Rasulullah SAW itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul manusia yang paling mulia. Rasul makhluk yang paling mulia. Bukan hanya sahabat yang hadir bersamanya yang memuliakan Rasulullah SAW. Bukan hanya makhluk yang ada di langit, para malaikat yang memuliakan Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allah pun ikut cinta dan memuliakan Rasulullah SAW. Sempurna manusia semacam ini. Tetapi dia merindukan kita. Dia sayang kepada umatnya. Yang mana mungkin kita saat ini bergelimang dosa, banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Tetapi Rasulullah mencintai kita, merindukan kita. Para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan. Rasul cinta kepada kita. Rasul rindu kepada kita. Apa yang telah kita perbuat untuk Rasulullah SAW? Apa yang telah kita perjuangkan untuk Rasulullah SAW? Sudahkah kita bersolawat hari ini? Ingatkah kita hari ini dengan baginda Muhammad SAW yang cinta dan rindu kepada kita? Apakah sunnah-sunnah Rasulullah SAW sudah kita terapkan dalam kehidupan kita? Pernahkah kita mengingatkan saudara kita, mengingatkan istri kita, pasangan kita, anak-anak kita untuk cinta kepada Rasulullah SAW? Betapa sakitnya hati baginda Muhammad SAW jika dia tahu kita lupa kepada dia. 1000-an tahun yang lalu dia rindu kepada kita, ingat kepada umat-umatnya. Jangan sampai kita kecewakan dia. Manusia yang paling mulia, semua makhluk mencintainya, semua makhluk memuliakannya. Jangan sampai kita umatnya lupa kepada baginda Muhammad SAW. Mari kita ajarkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang yang ada di sekeliling kita, mencintai baginda Muhammad SAW. Begitu besar perjuangannya terhadap kita. Laulaka ya Muhammad ma khalaqta. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam pada saat Allah menciptakan Nabi Adam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqta. Kalau bukan karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad SAW, tidak mungkin kita hadir di dunia ini. Tidak mungkin Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini. Tapi begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad SAW sehingga kita dibimbingnya. Bagaimana bentuk cinta kita kepada baginda Muhammad SAW? Setidaknya jangan lepas lisan kita mengucapkan sholawat kepadanya. Bukti cinta seseorang itu kepada orang lain itu, dia selalu an kasratu zikrihi, banyak-banyak menyebutnya. Basahlah lisan kita dengan bersholawat kepada baginda Muhammad SAW. Tautkan hati kita, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Cintanya orang tua kita masih hidup kita di dunia ini. Cintanya anak kepada orang tua jika orang tua masih hidup, dan itu pun kalau Adam yang dia inginkan. Tapi cintanya baginda Muhammad SAW tidak ada tepinya. Bahkan dia masih hidup ingat kepada kita. Bahkan dalam suatu hadis, dia pun saat ini yang telah meninggalkan kita, dia masih berdoa untuk umat-umatnya. Pada saat kita melakukan kemaksiatan, dihadirkan perbuatan-perbuatan kita itu di hadapan Rasulullah SAW, apa yang diucapkan oleh baginda Muhammad SAW? Dia memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Pada saat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan ke hadapan Rasulullah SAW, apa yang ia sebutkan? Hamidallah, aku bersyukur kepada Allah, ternyata umatku mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya yang begitu besar kepada kita. Oleh sebab itu, melalui mimbar yang mulia ini, dalam momen di bulan yang mana hadir Rasulullah SAW ini, khatib mewasiatkan kepada kita, mari kita tingkatkan
pemahaman kita terhadap perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pelajari lagi sirah perjalanan hidup baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu akan menambahkan rasa cinta kita kepada beliau. Dan satu lagi, jangan lupa kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan baca Al-Qur'an kita, bukan salat malam kita, bukan salat sunnah kita, tetapi salawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Lisan yang mana lisan, apapun yang keluar dari lisan kita bisa menyejukkan hati orang lain. Pemikiran yang selalu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang lembut yang mana bisa menenteramkan keadaan yang ada di sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin.